بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah libur cukup panjang, bahkan sangat panjang, akhirnya kita bisa memulai kembali kajian rutin kita, membahas kitab Tawdihul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, rahimallahu alam alifihi Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Insyaallah untuk malam hari ini kita masuk babul wudu, ya, bab yang berkaitan dengan wudu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya. Yang pertama kita jelaskan makna wudu. Di sini disebutkan wudu secara bahasa dengan huruf wawu yang dhammah, ya, wu, karena nanti ada juga yang fathah, wadu, ya. Dengan wawu yang dhammah, wudu itu artinya berwudu, ya, perbuatan berarti. Sedangkan dengan wawu yang fathah, wadu, artinya air untuk berwudu, bendanya berarti. Itu secara bahasa. Jadi kalau wawunya dhammah, wudu, berarti itu perbuatannya, yaitu berwudu. Kalau wawunya fathah, al-wadu, berarti itu airnya, air untuk berwudu. Makanya dalam beberapa hadis dijumpai Nabi meminta untuk diambilkan al-wadu. Nah, itu maksud diambilkan air untuk berwudu. Kemudian makna wudu secara istilah, yang disebut wudu adalah menggunakan air yang suci pada 4 anggota wudu dengan tata cara yang khusus yang dijelaskan dalam syariat. Itu makna wudu secara istilah, menggunakan airnya yang tahur, suci dan mensucikan, digunakannya pada 4 anggota wudu empat anggota wudunya nanti akan disebutkan di ayat dengan tata cara yang khusus, yaitu yang
dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi wudhu. Ini yang pertama, makna wudhu. Yang kedua, tentang dalil syariatnya atau dalil wajibnya, yaitu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini disebut dengan ayatul wudhu, ayat wudhu. Jadi kalau ditanya ayat wudhu itu apa, jawabannya ayat wudhu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ayat puasa misalnya surat Al-Baqarah ayat 183. Baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat wudhu atau dalil syariat wudhu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian akan berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, lalu kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini 4 anggota wudhu yang tadi kita sebutkan dalam definisi wudhu. Ya, tadi kan definisi wudhu menggunakan air suci pada 4 anggota wudhu. Nah, 4 anggota wudhunya tadi wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu yang wajib dibasuh. Baik. Kemudian kapan seseorang, yang ketiga, kapan seseorang wajib berwudu? Yang pertama, ketika dia akan sholat, itu wajib. Ya. Tidak sah sholat seseorang apabila dia berhadas, kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Nanti dalilnya kita akan bacakan. Yang kedua, ketika akan tawaf. Ketika akan tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya kalau tawaf itu boleh bercakap-cakap, boleh bicara. Kalau sholat nggak boleh. Jadi orang mau tawaf, maka dia wajib berwudu terlebih dahulu. Itu yang wajib. yang disepakati oleh para ulama. Sisanya disunahkan atau dianjurkan. Misalnya ketika orang mau baca Al-Quran. Orang yang mau baca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran dianjurkan untuk berwudu. Ya, meskipun bukan suatu kewajiban. Itu hanya anjuran atau bagian dari adab dalam membaca Al-Quran. Baik. Kemudian yang keempat, hikmah wudu. Di sini disebutkan di antara hikmah wudu. Ini panjang sekali, anak ringkas saja. Orang yang melakukan kesibukan, ya, misalnya kesibukan duniawi, bekerja, ya, atau bertani, atau apa saja, berdagang,
Kalau dia langsung diperintahkan untuk ibadah, untuk sholat misalnya, maka perpindahan dari kerja misalkan langsung ke sholat itu berat. Ya. Maka dengan adanya syariat wudhu, nah dengan wudhu itu membantu ya, untuk meninggalkan aktivitas kerja, kemudian masuk ke aktivitas sholat, itu dipisahkan dengan wudhu. Ini membantu meningkatkan konsentrasi. Karena kalau misalkan sholat itu nggak wudhu, habis kita lagi kerja di kantor, habis meeting atau apa, tiba-tiba langsung sholat, fokusnya itu masih, kerja itu masih ke bawah ke dalam sholat. Nah, maka dengan adanya berwudu, syariat berwudu itu meminimalisir fokus yang sebelumnya, kemudian membantu untuk masuk ke fokus ibadah, yaitu sholat. Nah, itu diantara hikmah wudu. Jadi, perpindahan jiwa dari aktivitas sebelum sholat atau sebelum wudu menuju ke aktivitas setelah wudu, ini menjadi teratur dengan adanya berwudu. Berbeda kalau orang misalkan dari tidur ya, subuh misalnya, bangun tidur langsung sholat, pasti nggak enak. Maka dengan adanya syariat wudu, dia dari bangun tidur, setelah itu dia berwudu, kemudian sholat. Nah, ini berbeda. Itu hikmah wudu. Kalau di sini disebutkan falin nafsi intiqalun waqi'iyun wa tanbihun min khoslatin ila khoslah huwal umdah fil mu'alajati nafsiyah. Jiwa itu memiliki intiqal, perpindahan yang nyata dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Jadi jiwa itu nggak bisa langsung dari satu aktivitas tiba-tiba pindah gitu, nggak bisa. Ya. Tadinya misalkan libur gitu ya, tiba-tiba kerja, nggak bisa begitu. Makanya ada mode transisinya, ya. Biasanya kalau awal habis libur panjang, hari pertama kerja atau hari pertama aktivitas itu lagi transisi, ya, transisi mencoba menghilangkan kegiatan jiwa dari yang sebelumnya, kemudian mau mengalihkan jiwa kepada kegiatan yang berikutnya. Itu transisi. Karena jiwa itu nggak bisa tiba-tiba langsung berpindah gitu, nggak bisa. Nah, itu diantara hikmah berwudu. Kemudian hikmah wudu yang lainnya, tentu saja dia sebagai at-thaharah, kesucian atau kebersihan. Ya, seorang muslim dia memiliki keunggulan dari sisi kebersihan dari non-muslim, kebersihan anggota tubuhnya. Terutama yang dibersihkan dalam berwudu itu adalah anggota-anggota wudu yang terbiasa dia digunakan atau di luar. Yang dibasuh ketika wudu kan wajah, tangan, kemudian kaki, rambut atau kepala, yang memang sehari-hari dia sangat berpotensi untuk terkena kotoran, terkena debu. Ya, jadi wudu itu tidak misalkan membersihkan badan gitu ya, punggung, enggak, karena itu terjaga oleh pakaian. Tapi kalau tangan misalnya, rambut, kaki, itu kan orang bekerja, beraktivitas, kemungkinan besar itu kotor. Maka dengan adanya syariat wudu, ya minimalnya, ya kalau mau mengikuti sunnah, minimalnya 5 kali seorang muslim itu membersihkan anggota
wudunya. Dan itu menjadi sisi keunggulan bagi seorang muslim. Makanya kalau dipelajari, diteliti dari sisi medis misalnya, wudu itu memiliki dampak yang positif ya, untuk kesehatan. Ya, misalnya dalam wudu itu kan pertama cuci tangan 3 kali ya. Sebelum apa-apa cuci tangan. Di bab air kita sudah jelaskan, mencuci tangan itu tidak boleh dengan mencelupkan tangan ke air, tapi dengan menciduk. Karena tangan ini habis beraktivitas dimungkinkan dia ada kotoran atau debu. Maka jangan mencuci tangan dengan memasukkan tangan ke dalam bak atau ke dalam air, tapi dengan menciduk air dengan gayung atau dengan keran, kemudian cuci tangan. Nah, itu saja satu sudah sangat bermanfaat. Makanya orang mau makan itu cuci tangan dulu. Belum lagi dia berkumur-kumur, ya, istinsyak. Kemudian menghirup air ke lubang hidung, itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Ya, meskipun hidung itu dia memiliki bulu-bulu yang fungsinya itu sebagai penyaring. Ya, bayangkan kalau dalam hidung itu nggak ada bulu-bulu yang fungsinya sebagai penyaring debu, mungkin sudah kotor banget hidung kita itu. Karena tiap hari hidung itu menghirup udara. Nah, sehingga sangat mungkin ada debu atau kotoran di dalam. Nah, dengan kita menghirup air dengan hidung kita, maka keluar kotoran-kotoran dari hidung. Ya, dan begitu seterusnya. Ini hikmah wudu, yaitu kesucian. Kesucian fisik atau tubuh. Ya, kemudian selain membersihkan fisik, wudu juga membersihkan batin. Ya. Jadi wudu itu membersihkan fisik dan juga membersihkan batin. Ya, dan banyak hikmah wudu yang lainnya. Ya, intinya segala ibadah yang disyariatkan oleh agama itu pasti mengandung maslahat, mengandung manfaat, pasti. Mau kita itu tahu atau tidak, ya, pasti itu bermanfaat untuk kesehatan dunia dan akhirat. Ya. Misalnya sholat, nggak usah kita itu tahu kenapa sholat itu ada rukunya, ada sujudnya. Pasti sholat itu mengandung maslahat. Ya. Sujud, ya, kita menurunkan posisi kepala kita sejajar dengan kaki kita. Itu dari sisi medis sangat manfaat. Makanya kadang ada orang yang sakit itu dianjurkan ya untuk sujud, ya, untuk mengalirkan darah ke bagian otak atau bagian kepala. Nah, orang muslim itu setiap hari dia melakukan itu. Puasa pasti ada maslahat, ada hikmah. Jadi semua syariat yang diperintahkan dalam agama itu pasti maslahat, tidak ada yang mudarat. Baik, ini muqaddimah yang berkaitan dengan wudu. Sekarang kita masuk ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasai wa sahahahu Ibnu Zaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika karena takut menyebabkan, tentu aku akan memperintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali wudu.
Hadis riwayat Malik, Ahmad dan Nasai. Ibnu Zaimah menilai hadis ini sahih dan Imam Bukhari juga menuturkannya secara mu'allaq. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Jadi beliau memperhatikan kalau ingin memerintahkan sesuatu itu, ini memberatkan umatku atau tidak. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan. Ya, seandainya tidak memberatkan. Artinya beliau itu betul-betul mempertimbangkan kita sebagai umatnya. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat penderitaan, terasa berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Jadi Rasulullah itu merasa berat, merasa menderita kalau umatnya menderita. Itu tanda beliau itu sayang kepada kita. Ya, makanya dalam hadis disebutkan, ya, Rasulullah mengatakan, aku rindu ya dengan saudara-saudaraku. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka Nabi mengatakan, antum ashabi. Ya, kalian itu sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup jauh setelahku, tapi mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Itulah saudara-saudaraku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau rindu, ya, ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan itu kita. Ini menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada kita. Ya, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita sebagai umatnya. Ya, misalnya dalam hadis Nabi itu kalau sholat kemudian ada suara bayi nangis, maka Nabi memperpendek bacaannya karena Nabi kepikiran ibunya. Ya, kalau ada bayi nangis, ibunya lagi sholat, pasti ibunya kepikiran. Ya, maka di antara hikmah ketika sholat berjamaah, ya, bagi imam, kalau di tengah sholat itu ada bayi nangis, ya, jangan diperpanjang bacaannya, ya, tapi diperpendek. Nah, itu juga bentuk kasih sayang. Ya, dan banyak yang lainnya. Jadi di sini Nabi bersabda, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Tetapi ya, mungkin itu berat, ya, kalau itu diperintahkan. Makanya Nabi tidak perintahkan secara wajib. Ya, maka hadis ini menunjukkan dianjurkan, ya, kita setiap wudu itu bersiwak, ya, berdasarkan hadis ini. Baik, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Kita bacakan faidah-faidahnya. Faidah yang pertama, ta'akkudi istihbabis siwak ma'a kulli wudu'in wa anna thawabahu qaribun min thawabil wajibat. Faidah yang pertama, sangat ditekankan untuk bersiwak, ya, atau sangat dianjurkan untuk bersiwak setiap kali berwudu, ya, dan pahalanya ini mendekati pahala yang wajib.
Karena ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Berbeda dengan sunnah biasa. Sunnah muakkadah itu lebih ditekankan. Sehingga pahalanya mendekati pahala ibadah yang wajib. Ya, ini. Nah, jadi ya mungkin kita harus beli siwak ya. Supaya ketika wudhu kita bersiwak terlebih dahulu. Baik, dan ini sunnah ya. Maksudnya ini sunnah Nabi SAW. Jadi jangan dianggap remeh. Siwak itu apa? Siwak itu batang atau batang dari pohon arak ya. Yang biasanya dipakai itu batang pohon itu karena dia lembut, lebih lembut daripada pohon yang lainnya, sehingga tidak melukai gusi ya, dan harum. Tapi sebetulnya bersiwak boleh dengan apa saja, tidak harus dengan itu. Termasuk dengan jari jemari juga bisa. Ya, menggosok-gosok gigi, gusi dengan jari jemari itu disebut bersiwak juga. Jadi bersiwak itu tidak harus dengan siwak itu. Baik. Faedah yang kedua, anna siwaka indal wudu'i wa inda ghairihi minal ibadat laisa biwajibin. Faqad mana'ahu sallallahu alaihi wasallam min ijabihi ala ummatihi makhafata masyaqqati. Bersiwak ketika wudu atau ketika ibadah yang lainnya selain wudu itu bukanlah kewajiban. Bersiwak ketika berwudu atau ketika ibadah yang lainnya selain wudu itu bukan kewajiban. Misalnya mau sholat sebelum takbir bersiwak dulu, itu sunnah. Kenapa? Karena kita sholat itu menghadap Allah. Dianjurkan bersih segala sesuatunya, pakaian, termasuk bau mulut kita. Membaca Quran dianjurkan bersiwak. Termasuk kalau dalam hadis itu, Nabi itu kalau mau masuk ke rumah istrinya memulai dengan bersiwak. Ya. Jadi Nabi mau masuk atau mau pulang ke rumah itu memulai dengan siwak. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan perhatian Nabi kepada keluarganya, kepada istrinya. Jadi jangan sampai mau berjumpa dengan istrinya tapi mulutnya tidak enak, ya, bau. Ya. Makanya Nabi bersiwak dulu sebelum mendatangi istrinya. Ya, jadi Nabi mah mau pulang itu membersihkan diri. Kalau kita mah mau keluar, ya, membersihkan diri. Karena kita kerja, ya kan? Mau ke kantor kita mandi, bersih, rapi gitu kan? Mau ke rumah, ya seadanya aja. Nah, umumnya kita begitu. Berbeda dengan Nabi SAW. Ya, Nabi mau pulang itu berusaha untuk tidak bau, ya. Minimal bau mulutnya. Nabi bersihkan dengan siwak. Jadi yang diperintahkan untuk berhias itu bukan dari pihak istri saja, tapi dari suami juga. Istri diperintahkan untuk berhias untuk suaminya, begitu juga suami diperintahkan untuk berhias untuk istrinya. Jadi sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, kita sama-sama belajar lah ya. Ya. Jadi jangan dibiasakan sesuatu yang tidak baik itu jangan dinormalisasi gitu ya.
Jadi kita belajar sedikit-sedikit ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan pulang kerja kan otomatis kita berkeringat. Ya. Berarti sebelum ke kamar ketemu istri ya mandi dulu. Nanggung kan, capek sekalian aja mandi. Jadi jangan wanginya dikasih ke luar, baunya dikasih ke pasangan kita. Jangan. Antum habis dagang gitu ya. Pasti kan kena debu, kena kotoran, bau keringat. Pulanglah sore gitu. Sebelum duduk ngobrol sama istri, mandilah dulu. Kan cuma 5 menit, habis bersih-bersih, baru duduk sama istri ngobrol gitu. Itu sunnah. Ya, jadi namanya rumah tangga itu saling, ya. Tidak hanya satu pihak saja, pihak suami atau pihak istri, tapi dua-duanya. Taib. Jadi bersiwak untuk atau ketika wudhu atau ketika ibadah yang lainnya ini bukan kewajiban. Tadi sudah kita jelaskan itu hukumnya sunnah. Nabi tidak mewajibkan karena khawatir memberatkan umatnya. Faedah yang ketiga, yang menghalangi Nabi untuk mewajibkan siwak atau siwak ya, karena kekhawatiran umatnya tidak mampu melaksanakannya. Yang menghalangi Nabi untuk mewajibkan siwak yaitu kekhawatiran umatnya tidak mampu melaksanakan sehingga nanti mereka akan terkena dosa. Nah, itu alasannya kenapa Nabi tidak mewajibkan. Ya, karena khawatir tidak mampu melaksanakan. Sehingga Nabi hanya memerintahkan anjuran saja, sunnah. Ya, dan kalau wajib ya memang berat bagi kita tiap wudu bersiwak. Baik. Faedah yang keempat, hadal haditsus syarif min adillatil qaidatil kubra al-masyaqqatu tajlibut taisir. Hadis ini merupakan dalil kaidah dalam agama. Ya, ada kaidah yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu kaidah dalam beragama. Kalau kita ada kesulitan, maka pasti mendatangkan kemudahan. Nah, di antara dalil kaidah tersebut adalah hadis ini. Kesulitannya mana? Ya, kesulitannya tadi kalau siwak itu wajib tiap wudu itu menyulitkan. Karena itu menyulitkan, maka tidak diwajibkan. Hanya dianjurkan saja. Jadi dalam Islam sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Misalnya orang sakit di bulan Ramadan, kalau puasa berarti kan sulit, berat. Nah, sesuatu yang berat mendatangkan kemudahan. Apa kemudahannya? Dia boleh buka. Ya. Nanti di luar Ramadan dia wajib mengqadha, mengganti. Orang misalkan nggak bisa berdiri ketika sholat, ini masyaqqah namanya, kesulitan. Maka tiap ada kesulitan pas ada kemudahan, maka dia boleh sholat sambil duduk. Dalam Islam itu begitu. Orang misalkan safar ke satu tempat, kehabisan bekal, gak ada makanan apapun, yang ada cuma yang haram. Kalau dia tidak makan, dia mati. Itu masyaqqah, kesulitan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Apa kemudahannya? Dia boleh makanan itu. Dia boleh makan makanan tersebut meskipun haram.
untuk menyelamatkan jiwanya. Nah itu. Jadi tiap ada kesulitan pasti di situ mendatangkan kemudahan. Jadi sebetulnya dalam agama Islam ini nggak ada yang betul-betul sulit. Nggak ada. Apa coba yang sulit? Ya, sholat 5 waktu nggak sulit. Ya, cuma 5 kali sehari. Ya, sekali sholatnya ya, paling 10 menit lah. Udah plus dikir 10 kali 5 berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Masih banyak. Puasa Ramadan cuma 30 hari dalam setahun. Artinya masih ada 11 bulan kita bebas makan. Cuma diminta 30 hari siang nggak makan. Kan nggak berat ya. Zakat cuma 2,5% dari harta kita. Itu pun ada nisabnya. Nggak setiap orang punya uang wajib zakat, tidak ada nisabnya. Orang punya emas baru kepotong zakat itu kalau sudah sampai kurang lebih 85 gram. Itu pun dipotongnya cuma 2,5%. 1/40. Jadi kalau antum punya 40, yang zakatnya itu cuma 1, berarti kan masih sisa 39, masih banyak. Haji memang butuh tenaga, tapi ibadahnya juga nggak sulit. Ya, ihram cuma baca labbaik, kemudian pakai pakaian ihram. Yang dilarang juga nggak boleh gunting kuku, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh pakai penutup, itu kan mudah semua. Tawaf cuma berkeliling, wukuf cuma diem berzikir, melempar jumroh, mabit, nggak ada yang sulit. Ya, jadi agama Islam ini agama yang mudah. Yang bikin sulit itu karena hawa nafsu, ya. Cinta kepada dunia, itu yang bikin sulit. Kenapa orang ketika adzan berat untuk ke masjid misalnya? Ya karena dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia. Ya. Lagi asik-asiknya nonton misalnya, tiba-tiba adzan misalnya. Nonton bola misalnya. Ya jam segini. Tiba-tiba adzan isya. Mau ditinggalin takut keburu habis, mau nonton terus, tahu sholat itu wajib, jadi dilema. Nah, kenapa dilema? Ya tadi ada kecintaan kepada dunia, ada hawa nafsu. Ya, kalau orang cintanya kepada akhirat, ya, tinggalin nontonnya, nanti lagi, besok juga masih ada. Ya, orang lagi kerja, lagi dagang, adzan, tinggalin kerjanya, dagangnya, nanti juga ada lagi rezeki Allah yang atur. Ya. Kalau emang bukan rezeki kita standby pas adzan sampai sholat habis juga nggak bakalan datang pelanggan, pembeli. Tapi kalau emang rezeki kita, walaupun kita tutup tokonya, kita ke masjid, kalau emang rezeki kita, insya Allah dia nunggu. Jadi sudah Allah atur. Ya. Baik. Sudah isya. Kita break dulu ya buat sholat isya. Nanti habis isya kita selesaikan sedikit lagi hadis ini. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi hadis yang pertama dalam babul wudu. Jadi sudah kita baca beberapa faidah. Di antaranya tadi sampai faedah keempat,
bahwa hadis ini merupakan dalil kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Nabi SAW khawatir umatnya tidak mampu melaksanakan, maka beliau memberi kemudahan, yaitu bersiwak setiap wudu itu bukan kewajiban. Kemudian faedah selanjutnya, katsirun minal ibadatil fadilah yatrukun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'laha ma'a ummatihi au amarahum biha khasyata fardiha alaihim. Banyak ibadah yang mulia atau ibadah yang utama, tapi Nabi tidak mengerjakannya bersama umatnya. Atau Nabi tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan ibadah tersebut karena khawatir menjadi wajib. Banyak ibadah yang utama, tapi Nabi tinggalkan atau Nabi tidak mengerjakan itu bersama umatnya karena khawatir menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya sholat malam di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan, ya, di malam pertama Nabi sholat tahajud atau sholat tarawih. Kemudian para sahabat bermakmum di belakang Nabi. Malam kedua Nabi sholat lagi, yang bermakmum tambah banyak. Kemudian malam ketiga yang bermakmum semakin banyak, kemudian masjid penuh, membludak. Besoknya malam keempat Nabi nggak datang. Ya, sampai akhir Ramadan Nabi nggak datang. Kemudian di besoknya Nabi mengatakan khawatir diwajibkan. Jadi Nabi sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan itu hanya 3 malam atau 4 malam pertama bulan Ramadan. Habis itu nggak ada. Kemudian zaman Abu Bakar nggak ada. Sholat tarawih berjamaah diadakan kembali di masa Khalifah Umar bin Khattab, dikumpulkan lagi berjamaah di belakang satu orang imam. Nah, jadi ada amalan-amalan yang Nabi tinggalkan, padahal amal itu utama, memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa Nabi tinggalkan? Khawatir diwajibkan. Termasuk juga siwak. Siwak itu amalan yang utama, tetapi Nabi tidak wajibkan, khawatir umatnya tidak mampu. Contoh yang lain, mengakhirkan sholat isya, ya, sampai waktu yang utama. Waktu utama sholat isya itu kapan? Di awal atau di akhir? Di akhir. Ya. Waktu yang paling utama sholat isya adalah di akhirnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ketika itu para sahabat ya menunggu Nabi sholat isya, ya, tapi Nabi nggak datang. Sampai di antara sahabat itu ada yang tertidur, ada yang sambil duduk, ya, bahkan ada yang rebahan juga. Sampai ketika udah malam, ya, hampir pertengahan malam, baru Nabi muncul. Kemudian Nabi bersabda, innaha la waqtuha. Inilah waktu yang paling utama untuk sholat isya, diakhirkan. Cuma itu kan berat, ya. Kalau kita misalkan sholat isya jam 10, ya mungkin nggak ada yang datang. Ya, di masjid ini misalkan sholat isya jam 10. Kira-kira yang datang berapa? Ya nggak ada. Orang gampangnya sholat isya ya, begitu masuk isya langsung adzan, langsung sholat, udah pulang. Tapi kalau dikerjakan di waktu yang utama, jam 10 atau jam 11, ya mungkin orang berat. Itu contohnya. Jadi kadang ada amalan yang utama tapi Nabi tinggalkan, khawatir menjadi wajib. Nah, barangkali itu dulu. Ya. Insya Allah kita lanjutkan
kajiannya di pertemuan berikutnya, masih membahas hadis ini. Masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Waalaikumsalam. Wudhu itu emang harus 3 kali atau diperbolehkan sekali, tangan sekali, dan juga dari tempat tadi bagian atau basuh, maksudnya itu bagaimana? Apakah emang yang selama ini sudah tahu semuanya ya, dari tangan kemudian sampai di kaki? Bagusnya emang gimana? Ya, yang pertama tentang membasuh anggota wudhu 3 kali. Itu bukan satu kewajiban. Kalau mau 3 kali silakan, mau 2 kali silakan, minimalnya 1 kali. Ya. Kalau 1 kali itu sudah terbasuh semua anggota wudhu, itu sudah sah wudhunya. Jadi tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau 2 kali, 2 kali, 3 kali silakan. Kecuali mengusap kepala itu cukup 1 kali saja. Ya, kalau wajah 3 kali, tangan 3 kali, kemudian kepala cukup 1 kali saja, kemudian kaki 3 kali. Tapi 3 kali itu bukan kewajiban. Dan yang kedua, anggota wudhu tadi ada 4 ya. Itu yang wajib dibasuh yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang lain-lainnya berarti sunnah. Ya, misalkan cuci tangan 3 kali, ya itu sunnah. Ya, menggosok-gosok itu sunnah. Ya, kemudian istinsar ini khilaf para ulama. Ya, memasukkan air ke mulut, ke hidung, para ulama beda pendapat. Yang menganggap bahwa mulut, hidung itu bagian dari wajah, maka berpendapat kumur-kumur itu wajib. Ya, karena wajib kan tadi wajah wajib dibasuh. Kemudian hidung, mulut itu bagian dari wajah. Termasuk juga telinga, ya, mengusap telinga. Nabi menyebutkan al-udunani minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Ya, maka wajib juga mengusap telinga karena dia bagian dari kepala. Itu. Jadi 4 itu yang wajib, kemudian yang lain-lainnya itu sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Mau bertanya untuk yang bersiwak, bersiwak itu apakah yang diambil maknanya atau secara fisik siwaknya? Jadi kalau dijelaskan siwak itu tidak harus dengan bentuk yang sama dengan apa yang dipakai. Ya, dan digunakan oleh jari. Ya. Apakah juga boleh digantikan dengan yang sekarang paling lumrah yang kita pakai di kamar mandi seperti sikat gigi? Apakah itu sudah dianggap bersiwak? Apakah kita bersikat gigi sebelum kita sholat atau kita berwudu itu termasuk? Nah, itu serius. Ya. Siwak umumnya itu tadi dia menggunakan batang dari pohon arok atau arak. Ya, kenapa dipilih batang pohon itu? Karena dia lebih lembut. Ya, sehingga kalau digunakan dia tidak melukai gusi dan dia lebih harum ya, ketimbang yang lainnya. Jadi umumnya siwak itu, tapi bukan berarti siwak itu harus dengan itu. Ya, itu disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam. Artinya dengan batang apapun ya, bersiwak itu boleh. Cuma kan umumnya di kita ya siwak itu ya pakai itu. Nah, apakah sikat gigi itu dia menggantikan siwak? Secara makna ya dia bisa, karena siwak itu kan membersihkan bau mulut. Itu makna atau hakikat dari bersiwak. Bisa dengan batang pohon itu, bisa dengan pasta gigi, dengan odol, atau dengan jari juga
para ulama mengatakan itu disebut bersiwak. Tetapi secara istilah atau syariat, ya, bersiwak itu dengan batang pohon gitu. Ya. Jadi kalau pengen lebih sesuai dengan sunnah Nabi, ya dengan menggunakan batang pohon itu. Tapi kalau dengan yang lainnya misalkan sikat gigi, itu secara makna juga bisa disebut bersiwak. Ya, wallahu a'lam. Masih ada? Ya. Ya. Apakah mandi itu bisa mesti wudhu, kemudian mandi itu nggak berarti langsung Mandi junub atau mandi biasa? Mandi biasa. sebab gitu ya, mandi terus ya nggak wudhu. Ya. Kemudian yang terus agak sedikit lebar untuk wudhu itu yang pembatalnya apakah tidur membatalkan wudhu seperti misalnya di sholat Jumat gitu. Ya. Nggak pakai wudhu lagi. Karena itu Ya. Baik, ini terakhir ya. Yang kedua dulu, tidur yang membatalkan wudhu disebutkan oleh para ulama itu tidur yang istighraq. Istighraq itu artinya dia sudah betul-betul masuk ke alam tidur, meskipun dengan duduk. Memang sebagian ulama menyebutkan tidur yang membatalkan wudhu itu tidur yang terlentang, sedangkan duduk itu tidak. Tetapi hakikatnya bukan posisinya yang membatalkan itu, ya kalau orang sudah masuk ke alam tidur meskipun dengan duduk. Nah, kenapa ada yang mengatakan kalau duduk itu enggak batal? Karena potensi untuk buang anginnya sulit kalau duduk. Beda kalau orang terlentang. Tidur terlentang itu ada potensi keluar angin, sehingga itu dianggap batal. Ada yang memandang ke situ. Tetapi wallahu alam yang lebih kuat, posisi tidur bagaimanapun kalau dia sudah betul masuk, kan tidur itu ada yang masih permulaan, ada yang antara sadar nggak sadar, ada yang betul-betul udah masuk. Nah, kalau tidurnya sampai seperti itu maka batal, harus diulang wudhunya. Nah, maka yang sholat Jumat itu kalau dia duduk pertama cuma dengar imam innalhamdalillah, tahu-tahu udah selesai, berarti kan tengah-tengahnya dia nggak nyimak sama sekali. Itu dia harus wudhu, ya harus wudhu, karena itu berarti udah masuk ke alam tidur, batal wudhunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait mandi. Kalau mandinya itu tidak diniatkan mandi ibadah, artinya bukan mandi wajib, bukan mandi junub, maka itu nggak bisa menggantikan posisi wudhu. Itu misalkan mau kerja, terus mandi, niatnya apa? Ya mandi mau kerja aja. Terus nanti mau sholat duha, harus wudhu nggak? Harus, karena mandi antum itu bukan mandi ibadah. Makanya mending mandinya diniatkan mandi ibadah, mandi wajib, mandi ibadah. Nah, kalau mandinya mandi ibadah, meskipun antum gak junub, selama sudah terbasuh seluruh anggota tubuh, itu sudah menggantikan wudhu. Nah, nanti antum mau sholat duha, mau sholat duhur, tidak ada kewajiban wudhu. Ya, kalau mau wudhu lagi silahkan, tapi itu sunnah. Ya, jadi mandi yang diniatkan untuk ibadah itu sudah cukup untuk mengganti wudhu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.